Jadi kesimpulannya gini loh. Jadi rangkumannya, yang pertama kalian harus tentuin dulu, yaitu tadi tujuan kalian bikin channel YouTube tuh untuk apa, ya kan? Ini agar kalian tuh selalu bisa konsisten. Jadi goalnya pertama tuh kalian bikin konten tuh buat apa? Jadi biar ini. Nah yang kedua tadi kan itu ada niche kontennya. Ini kalian juga harus konsisten sama niche kontennya. Kalau misalkan kalian itu sudah bahas otomotif terus, ya udah otomotif aja. Kalau bahas soal makanan ya makanan aja. Bahas masak memasak masak semua. Bahas DIY tentang tanaman semua. Jadi memang harus konsisten. Selain konsisten dengan tema, harus konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Oke, kita nggak usah formal-formalan ya. Izin lepas masker dulu, suara saya biar lebih jelas. Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang channel saya ini nih. Karena adalah beberapa teman-teman ya dari dealer Toyota juga ada teman-teman non Toyota atau non sales otomotif juga banyak yang nanya, Mas, coba dong ajarin gimana cara bikin channel YouTube. Oke, gue akan mau bahas ini versi saya ya. Jadi saya sharing nih, bukan ngajarin, karena saya juga masih belajar. Ya sebenarnya kayak gini aja. Sebenarnya tuh YouTube itu benar-benar bisa menghasilin duit. Ya siapa sih yang nggak kenal sama Atta Halilintar, Ria Ricis ya kan, terus Baim Wong, Raffi Ahmad dan sebagainya. Itu kan mereka salah satu orang populer ya kan. Udah gitu dia artis juga kan, jadi tentunya ngumpulin subscriber, ngumpulin viewers itu kan bisa dengan mudah. Cuman gimana kalau misalkan kita yang bukan siapa-siapa ini pengen kayak mereka, pengen punya channel YouTube, gimana? Nah, saya sharing dari saya ya, sharing dari saya sendiri ya, ini artinya pengalaman pribadi saya gitu. Nah, mungkin bagi kalian yang baru pertama kali datang atau nonton video ini kok datang sih, ya channel saya ini kan banyak mengupas seputar otomotif nih. Jadi kayak misalkan ada review mobil, terus ada pemakaian fitur-fitur kayak gitu, testimoni juga saya bikin gitu loh. Oke, yang pertama nih saya mau bahas ya sharing ya, ini sharing. Yang pertama tuh hal-hal yang perlu kalian siapin atau ketahui. Yang pertama tuh kalian harus punya satu nih, ini niatnya. Niat bikin channel ini buat apa? Tujuannya tuh buat apa? Pokoknya ini kalian harus tahu dulu goalnya ini apa gitu loh. Nah kalau saya pribadi, karena alasan saya bikin channel YouTube nih, pertama sebenarnya tuh iseng nggak iseng ya bisa dibilang iseng juga ya kan, tapi niat juga niat gitu loh. Jadi langkah pertama tuh saya punya niat dulu nih. Jadi seringkali saya pada saat kirim mobil itu kan terkendala sama waktu ya kan. Kita pada saat kirim mobil itu kan nggak bisa lama-lama, sedangkan kan kita harus kasih penjelasan ke customer, dan seringkali customer udah kita jelasin tuh sering lupa. Akhirnya ya udahlah, saya pikir ya udahlah bikin video lah. Pertama kali video tuh saya ingat upload tentang tutorial Mirakas pada Toyota Rush. Nah itulah saya ingat tuh. Nah dari sinilah saya pikir, oh ya daripada saya sering-sering jelasin sama customer bolak-balik, sebenarnya nggak ada keberatan ya guys. Cuman kadang-kadang kan kita kendala waktu, kita nggak bisa datang, nggak bisa by phone ya kan. Akhirnya saya pikir ya udah bikin video tapi diupload, biar kita nggak sering-sering abis capek ya kirim-kirim video gitu. Saya pikir udah bikin channel YouTube, nah tutorial taruh di situ. Nah itulah awalnya niat utama saya tuh di situ. Jadi buat memudahkan customer siapapun ya kan, nggak harus aja ada customer yang lain dan segala macam gitu loh. Niat awalnya di situ ya kan. Saya pikir ya pengen bikin channel YouTube yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi nggak melulu jualan doang. Jadi review, terus tutorial, ya testimoni kayak gitulah ya. Itu niat awal tuh kayak gitu ya kan. Dari situ udah gitu kan, kemarin pas pandemi COVID kan kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu customer juga nggak mau ketemu kita. Nah gimana cara kita nawarin produk, gimana cara kita menjual sesuatu nggak pakai ketemu? Ya udahlah channel YouTube itu yang pertama tuh. Nah yang pertama itu ya, jadi tujuannya dulu kita tentukan nih ya kan. Nah yang kedua kita pilih niche konten, niche, nyebutnya gimana sih? Niche ya, niche konten. Jadi kita harus punya niche konten ini yang kita harus tentukan. Misalnya begini loh guys, jadi ada beberapa temanku yang barengan itu si Mas Pras tuh, dia dari Auto 2000 Sudirman.
dia bikin satu. Misalkan review mobil, ya udah review mobil aja. Dan kalaupun misalkan mobilnya Toyota, ya udah Toyota aja semua. Jadi kita harus ketemu satu topik lah ya, topik gak sih, tema lah ya. Tema itu harus satu satu kesatuan. Misalkan kalau kalian pengen bikin review mobil Toyota, ya udah review mobil semua. Kalau bisa konsepnya disamain, kan ada beberapa, kalau kayak sekarang kan saya pakai POV ya, point of view. Ini juga saya terinspirasi dari YouTuber luar tuh, The Topper, kalian bisa liatin tuh video keren banget. Ada yang misalkan kalau kalian reviewnya maunya tampak muka dari awal sampai keliling, ya udah kalian pakai konsep kayak gitu. Jadi kalian harus punya ciri khas gitu loh. Ya kan, kalian harus punya ciri khas. Terus kalau misalkan kayak Ombi channel itu kan benar-benar nggak tampakin muka, ya udah dia sekeliling no cut, nggak di cut, ya udah dia bikin kayak gitu. Terus nggak harus otomotif juga ya guys. Kalau misalkan kalian pengen bikin konten-konten tentang memasak, ya udah kalian harus videonya memasak semua. Kalau misalkan kalian bikin tentang kayak temanku tuh si Jonte Amperani, dia bikin tentang DIY ya, do it yourself kan, tentang yang tanaman dan segala macam. Ya udah kontennya itu semua gitu loh. Pokoknya jangan nyebrang. Terus kalau misalkan bikin konten tentang mukbang, ya udah mukbang semua, ya kan? Bikinnya kayak gitu. Ya nih, maaf ya jadi berantakan. Nih yang ketiga tuh kalian harus siapin peralatan. Nah, untuk langkah-langkah pertama dulu, saya tuh belum punya mic yang proper lah ya. Belum punya mic yang proper. Saya tuh pakai ini headset ini wireless, ini Bluetooth merek Sony. Saya beli 700.000. Ini beli sebelum saya ngevlog ya. Maksudnya bener-bener memang ya saya perlu wireless, wireless. Ini Bluetooth ya. Bluetooth yang earphone yang Bluetooth yang nggak pakai kabel-kabel. Jadi ya udah pakai aja apa yang ada gitu loh. Dan dulu saya ngerekamnya pakai iPhone 6. iPhone-nya udah baterainya suka soak, ya udah. Saya bener-bener pakai itu. Lalu pertama-tama tuh saya beli ini. Nah, ini gimbal nih DJI. Waktu itu saya beli 1,8. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, asalkan kalian ngerekamnya pakai modenya yang videonya yang stabilizer ya, stabilizer. Kalau misalkan handphone kalian iPhone, ini udah lumayan stabil loh, beneran. Kalau iPhone lumayan mendingan stabil. Tapi kalau handphone kalian kayak Android, itu usahakan ya video tuh harus stabil. Kalau nggak nanti kurang oke gitu loh. Nah, peralatan kayak gitu. Nah, kalau yang saya rekam ini, saya rekam pakai Sony 6300 ya, mirrorless. Ceritanya agak unik ya. Dulu tuh saya memang suka ada hobi fotografi. Ini sama teman-teman saya tuh yang ikutan YouTube tuh ada si Jonte Amperani. Dia bikinnya DIY kan. Jadi tentang tanaman segala macam. Jadi dulu saya beli ini bodinya doang sih, mungkin kalian bisa cek sendiri lah ya. Tapi intinya saya nggak bahas kamera saya. Jadi intinya saya mulai kamera edit malahan pakai iPhone, bukan pakai kamera. Kamera ini baru-baru ini gitu loh. Oke, peralatan ini wajib punya ya. Baik mau dari handphone juga bisa, kamera juga bisa. Tapi kalian pakai kamera juga percuma. Kenapa? Kalau untuk editnya kalian nggak punya laptop yang mumpuni, percuma. Makanya saran aku ya, kalau memang kalian pemula, mulai aja dari handphone aja cukup. Kalau kalian nggak percaya, yang YouTuber pakai handphone itu bisa lihat kacamata Andi Pras, itu teman saya, dia benar-benar pakai handphone loh, Kak. Katanya ya pakai handphone, rekamnya pakai handphone dan segala macam. Kalau saya, karena saya sudah punya agak ribet ya kalau ngerekam, ngedit di handphone kecil-kecil gitu kan. Akhirnya saya kemarin beli laptop nih punya temanku, Bro David. Halo Bro David, thank you. Dia kemarin beli laptop gaming, nggak dipakai, saya bayarin gitu loh. Jadi jatuhnya beli second. Ini termasuk oke lah, menolong banget. Jadi total file sekitar 20 gigaan dilahap sama dia, enteng banget kalau buat edit. Nah, kalau software sendiri, pertama-tama saya editnya waktu itu, kalau iPhone saya pakai iMovie kan. Nah, kalau kalian belajar, Mas nambahin itu dong, subscribe now dan segala macam, itu semua belajar dari YouTube. Beneran, saya belajar dari YouTube, gak ada yang ngajarin. Udahlah itu sambil jalan. Pokoknya intinya pesan dari teman saya yang Arif Toyota Surabaya, itulah salah satu sebagai panutan saya. Dia cuma bilang, lu langsung bikin aja mas, langsung bikin. Pokoknya learning by doing, belajar dari kesalahan. Jadi kalau ngomongin peralatan tuh pasti nggak ada habisnya. Jadi kalau kayak misalkan sekarang ini buat bikin video yang proper kayak gini, suaranya oke. Akhirnya saya beli Saramonic nih, ya kan, mic ini beli sekitar 1,8. Ini ya modal banget 1,8. Waktu itu ya saya memang belum bisa menghasilkan kan, untuk gajian dari AdSense belum ada. Saya mau nggak mau beli. Cuman saran saya kalau kalian mau beli mic yang wireless, saran saya nih, kalian belilah
mic wireless yang ada indikator baterai. Jadi kalian bisa tahu baterai ini masih cukupin apa enggak dan segala macam. Karena ini beberapa kali oke, after salesnya bagus. Mungkin kebetulan saya dapat barang yang apes aja, jadi sempat 2 kali ganti baru karena pada saat saya rekam suka putus-putus. Ya ini sih mungkin pas lagi apes aja, tapi after salesnya saya beli di Fokus Nusantara juga oke, bagus kok dia. Suaranya bagus sebenarnya, cuma memang pas lagi apes aja gitu loh. Jadi kayak yang paling hal utama yang pertama adalah video itu sendiri, suara itu sendiri, ya kan. Kalau perlu editan, saya juga nggak bisa kok edit yang sinematik banget dan segala macam itu. Yang penting adalah tujuan utama kalian tuh pesannya nyampe. Oke, kuncinya sampai di situ ya. Yang penting kuncinya adalah pesannya nyampe ya. Kalau pesan yang ingin kalian sampaikan nyampe ke khalayak semua gitu. Guys, di samping saya ini ada Veloz. Ini tipe Q CVT non TSS. Nah, gue mau kasih tips gimana cara bikin materi video ya. Yang pertama kayak misalnya gini loh. Untuk apa namanya durasi video tuh kalau bisa kalian minimal 8 menit aja. Kalau saya boleh kasih saran. Tapi kalau video saya sendiri mungkin panjang-panjang, kenapa? Karena saya pengen bikin detail banget. Nah, kalau kali ini saya pengen bikin kalau misalnya buat kalian 8 menit aja cukup. Kenapa? Jadi nanti biar kalian bisa punya bahan lagi buat upload video di kemudian harinya. Misalkan dalam satu mobil ini bisa bikin berapa video? Yang pertama review eksterior sama interior, ya kan? Sama yaudah review eksterior sama interior itu satu video. Video selanjutnya misalkan kalian bisa bahas fitur TSS-nya, cara pengoperasiannya, ya kan? Ya kan? Nah, video yang ketiga misalkan kalian bisa bahas dari cara pengoperasian ini Miracles-nya, itu satu video, ya kan. Apple CarPlay satu video, Android Auto, ya kan, bisa jadi banyak kan. Jadi satu mobil ini bisa jadi banyak. Dan lebih banyak lagi apalagi misalkan cara pengoperasian smart entry-nya tuh, ya kan. Cara melipat bangkunya tuh bisa jadi 7. Apalagi nih kira-kira? Kayak misalkan cara pengaturan speedometernya tuh banyak banget. Jadi dalam satu mobil ini bisa jadi beberapa video, 8 video. Nah, inilah kunci konsistensi. Dan ini kalian bisa kerjain dalam 1 hari. Jadi ibaratnya kalian kerja cukup 1 hari untuk 8 hari. Karena untuk kayak misalkan kita YouTuber baru, itu kalau bisa upload video setiap hari. Uploadnya sih boleh berbarengan, tapi cuman kalian private dulu. Nanti kalian bikin schedule tiap hari gitu loh. Dan saran saya kalau misalkan untuk hari kerja Senin sampai Jumat, kalian uploadnya publiknya itu di jam-jam 6 sore. Tapi kalau kayak misalkan hari Sabtu Minggu, bolehlah jam 10 pagi gitu. Tipsnya untuk bikin videonya kayak gitu ya. Kalau materinya kayak gitu, kalian bisa pelajari di internet, semuanya ada. Dan boleh saya kasih masukan juga, agar kalian nggak kerja 2 kali, kalian perlu deh bikin vlog. Nah, bikin vlog ya kan, blog gitu. Kok vlog sih, bikin blog. Materinya dari situ ya, materi yang ada di blog itu kalian ungkapin dalam bentuk video. Gampang kan? Nah, dari tadi kan bicara tentang sharing, saya bicara sharing kan tentang tujuan dan langkah-langkah dan segala macam. Mungkin kalau kayak langkah persisnya mungkin kalian bisa belajar sendiri ya. Kalian harus ini aja sih, mulai dulu, nanti tahu kesulitannya dan segala macam. Oke, kesulitan yang saya bahas nih pertama, dari pertama kali upload itu apa? Yang langkah pertama saya lakukan. Yang pertama itu gimana cara mendistribusikan video-video saya. Yang pertama tentunya saya kirim ke customer saya. Dalam hal ini karena saya bikin video tutorial, saya kirim ke customer. Saya minta bantu, Bapak Ibu minta tolong subscribe ya dan segala macem gitu kan. Yang kedua, saya ngemis subscriber. serius sama teman-teman ya. Ya banyak yang suka ngeledekin sih, lu fakir subscriber segala macam, nggak, itu bercanda. Pokoknya semenjak jadi konten kreator ini ya, saya bangga loh menyebut saya konten kreator ya kan. Bangga gitu. Kalian harus bangga dengan profesi kalian, profesi baru sampingan, wannabe lah ya, boleh dibilang YouTuber wannabe, nggak masalah. Kalian harus pede. Karena ini benar-benar bisa menghasilkan uang, serius ya kan. Dan kalian jangan heran kalau misalkan ternyata orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, mungkin kakak, istri, bapak, ibu nggak support ya, wajar. Mungkin banyak, ngapain sih lo bikin video kayak gitu segala macam gitu kan, mau ngapain sih gitu. Nggak masalah, sejauh tujuan kalian tuh positif, jalanin aja. Dan sejauh tidak mengganggu kerjaan, sejauh tidak mengganggu ibadah dan segala macam, bikin aja, pokoknya kayak gitu. Itu kesulitannya ya. Nah, kesulitan lainnya ya kayak misalkan ya itu tadi sendiri, kadang-kadang kayak misalkan sekarang pernah nih ini saya rusak dan segala macam, mic rusak, terus kayak memori kehabisan dan segala macam itu. Terus apalagi ya kesulitannya ya, banyak sebenarnya. Kayak misalkan mau edit tuh
Kayak misalnya sekarang nih saya pulang kerja kan, pulang ke rumah nih, ntar main sama anak, tapi kadang-kadang kita capek ya, harus main game dan segala macam ya. Itu tadi solusinya, sebenarnya kalian bikin video banyak, uploadnya kapan-kapan, upload aja tapi di private kayak gitu loh ya kan. Jadi kesulitannya kayak gitu ya, sebenarnya kesulitannya nggak terlalu banyak ya, karena saya apa-apa syuting sendiri. Gini ya, saya syuting itu sendiri, konsepnya sendiri, edit sendiri, upload sendiri, semua saya kerjain sendiri. Beda kalau kayak misalkan dulu saya suka minta bantu sama teman, cuman gak enak, teman ada kerjaan juga dan saya juga belum bisa gaji orang. Jadi budget yang saya pakai, daripada budget saya pakai buat gaji orang, lebih baik saya beliin barang-barang. Nih saya beliin nih ya kan, tuh GoPro ya kan, saya belum bisa syuting sendiri. Kemarin saya ikutan, nah konten-konten video kayak gitu menang, dapat GoPro lagi, itu belum saya pakai, itu masih ada utuh, belum pernah saya pakai sama sekali ya kan. Oke, jadi kesimpulannya gini loh, jadi rangkumannya, yang pertama kalian harus tentuin dulu, yaitu tadi tujuan kalian bikin channel YouTube tuh untuk apa ya kan. Ini agar kalian tuh selalu bisa konsisten. Jadi goalnya pertama tuh kalian bikin konten tuh buat apa, jadi biar ini. Nah yang kedua tadi kan itu ada niche kontennya, ini kalian juga harus konsisten sama niche kontennya. Kalau misalkan kalian itu sudah bahas otomotif terus, ya udah otomotif aja. Kalau bahas soal makanan ya makanan aja, bahas masak-memasak, masak semua, bahas DIY tentang tanaman semua. Jadi memang harus konsisten. Selain konsisten dengan tema, harus konsisten dengan kayak jalan upload dan segala macam. Nah peralatan ya udah. Mungkin bagi kalian kalau mau mulai itu berat kalah, kayak misalkan gini loh, Mas, gue cuma punya handphone, gue nggak punya mic dan segala macam. Ya udah. Kalau misalkan kalian cuma punya handphone dan kalian nggak punya mic, sebenarnya bisa diakalin. Kalian rekam biasa, nanti tinggal voice over ya, rekam dari handphone udah kayak gitu aja. Karena sebenarnya excuse itu selalu ada aja alasan sih untuk excuse sih sebenarnya gitu. Mau kalian nggak bisa, mau kalian punya barang dan segala macam, kalau memang gak ada niat ya udah susah. Intinya niat dulu itu tadi. Nah kalau untuk yang materi video yaitu tadi ya, yang tadi saya sebutin kan, banyak dalam satu mobil ini banyak banget materinya gitu. Terus yang jadwal, nah karena tadi kalian sudah punya banyak video, kalian bisa jadwal sesuai kebutuhan. Mau sehari sekali, mau jam berapa sekali. Nah yang terakhir adalah konsisten, itu tadi konsisten, karena segala macam halangan tuh pasti ada. Mungkin saya rasa gini, selama jadwal video kalian tuh nggak berbentrok dengan jadwal kerjaan, jadwal ibadah dan segala macam, nggak mengganggu kehidupan dan segala macam lah ya, kalian bikin aja gitu sih. Karena kayak misalnya gini, gimana nggak butuh konsisten. Saya habis shoot kayak gini, ini masih jam kerja kan, saya sempat ini jam 5 lewat kan, saya masih sempat bikin video. Pulang ke rumah mungkin nanti istirahat, bersih-bersih sebentar, main sama anak, saya mungkin beres-beres, selesai makan dan segala macam jam 9 lah ya. Jam 9 baru beres, ngapain? Saya edit video. Bikin edit video paling cepat jam 11 ya kan, kelar-kelar edit jam 11. Meskipun editan saya itu sederhana, tapi kan kita harus cut terus isi video, tambahin tulisan dan segala macam ya kan. Itu kelar-kelar katakanlah paling lama jam 11. Kalau misalkan videonya panjang banget, gue bisa sampai jam 12 ya kan. Jam 12 udah selesai, baru selesai edit, itu belum diekspor. Nah ekspor itu paling cepet itu setengah jam. Nah ekspor setengah jam ya kan, belum nanti uploadnya lagi. Ya udah kelar-kelar paling cepet jam 12. Kadang gue sampai, kalau tergantung internetnya. Nah internet kalian juga harus diperhatiin. Makanya kalau internet kalian tuh terbatas, saran saya bikin videonya jangan lama-lama, 8 menit aja cukup. 8 menit kalian lebih utamain videonya nanti dipecah-pecah aja. Misalkan kali ini bahas yang eksterior interior, yang luar-luarnya aja, interiornya dibahas lain kali, tutorialnya bahas lain kali. Jadi kalian bisa punya banyak video gitu. Kayak gitu sih. Mungkin kalian juga boleh sharing kendala kalian di mana aja. Mungkin nanti kalau memang saya bisa bantu, karena ini judulnya adalah sharing ya, bukan ngajarin, sharing. Oke?